Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat paripurna yang berbahagia ini untuk mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari kemudian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Mandailing Natal nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Mandailing Natal, bahwa pada pasal 127 ayat 8 disebutkan bahwa sebelum dilakukan pembukaan rapat paripurna, terlebih dahulu dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Rahim. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Selanjutnya pembukaan sidang oleh pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Bapak Ketua DPRD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli serta kepala OPD pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sekretaris dewan dan seluruh staf, rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, dan kepala undangan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan dan rahmatnya dan hidayahnya kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Atas kehadiran saudara-saudara sekalian, kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan laporan dari saudara-saudara Dewan, dari jumlah 40 orang anggota DPR aktif pada saat ini telah menandatangani bukti kehadiran sebanyak 27 orang. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi. Maka, perkenankan kami untuk membuka rapat paripurna ini dengan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, terlebih dahulu kepada saudara sekretaris Dewan untuk membacakan surat-surat masuk yang dianggap perlu untuk dimaklumi. Kepada saudara sekretaris Dewan dipersilakan. Sebelum saudara sekretaris Dewan membacakan surat-surat masuk, di tanggal 12 surat pimpinan Dewan kepada fraksi untuk memasukkan usulan-usulannya. Sampai saat ini yang masuk adalah 5. Maka tadi saya ambil keputusan untuk itu dibacakan sekali membacakan, dan insya Allah di hari Senin yang akan datang kita akan rapat pimpinan sekalian keputusan AKD. Mohon untuk dapat dimaklumi surat-surat fraksi yang masuk itu tidak dibacakan hari ini, yang dibacakan surat lainnya. Demikian kami persilakan kepada sekretaris Dewan. Baik, terima kasih pimpinan. Bupati Mandailing Natal, Pengumuman 26 September 2022, nomor 900/2799/, BPKP ID /2022, sifat penting, lampiran 1 berkas, perihal penyampaian rencana perubahan APBD tahun anggaran 2022 kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal di tempat, memperdomani peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 90 ayat 3 menyebutkan bahwa kepala daerah bersama DPRD sebagaimana pada ayat 2 menentukan perangkat daerah dalam menyelenggarakan APBD. Pasal 93 ayat 3 KAPBD bagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada BPKD sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD ditetapkan setiap tahun, dan pasal 105 ayat 1 pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. Setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta penjelasan dan dukungan pendukung sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, disampaikan buku rancangan peraturan APBD tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Rancangan perda perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 41 eksemplar. 2. Rancangan perubahan
APBD mengulangi perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2022-2041 eksemplar. Demikian disampaikan atas kerjasama dan perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Sulairi Nasution ditandatangani. Demikian pimpinan kami kembalikan. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, beserta susunan acara hasil rapat badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 170 garing 025 garing KPTSP garing pimpinan garing 2022 tanggal 26 September 2022. Kami dari pimpinan Dewan mempertanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat ini, apakah jadwal tersebut telah dapat kita setuju bersama? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Merupakan acara selanjutnya adalah penyampaian nota pengantar rancangan perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 kepada Saudara Bupati atau Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal. Kami persilakan. Bupati Mandailing Natal pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 tanggal 27 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten. Yang terhormat Sekretaris DPRD, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, serta para camat Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat saudara rekan-rekan media cetak dan elektronik yang kami banggakan serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan agenda penting, yaitu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntutan bagi umat manusia untuk keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenan yang didahului dengan tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap UPA dan PPAS perubahan. Kita patut bersyukur pembahasan terhadap rancangan UPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 telah kita sepakati bersama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD. Dokumen UPA dan PPAS perubahan yang telah disepakati bersama beberapa hari yang lalu merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang digariskan oleh pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun untuk menampung penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja prioritas yang belum terpenuhi di dalam APBD 2022. Hadirin sidang paripurna Dewan yang berbahagia, berikut ini kami sampaikan garis besar Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disepakati bersama. A. Pendapatan. Rencana pendapatan mengalami perubahan semula sebesar 1 triliun 588 miliar 622.282.881 rupiah berubah menjadi 1 triliun 622 miliar 439.803.865 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 33 miliar 817.520.984 rupiah. Secara rinci perubahan pendapatan tersebut dapat diuraikan seperti berikut. 1. Pendapatan asli daerah semula sebesar 102 miliar 191.062.780 rupiah menjadi 110 miliar 791.193.487 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 8 miliar 580.130.707 rupiah yang terdiri dari pajak daerah semula sebesar 32 miliar 475 juta rupiah bertambah sebesar 2 miliar 138 juta rupiah sehingga menjadi 34 miliar 613 juta rupiah. Retribusi daerah semula sebesar 6 miliar 154 juta 560.000 rupiah berkurang sebesar 612 juta rupiah sehingga menjadi 5 miliar 542 juta 560.000 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar 15 miliar 575 juta 830.701 rupiah berkurang sebesar 796 juta 25.141 rupiah sehingga menjadi 14 miliar 779 juta 805.560 rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar 47 miliar 985 juta 672.079 rupiah bertambah sebesar 7 miliar 850 juta 155.848 rupiah sehingga menjadi 55 miliar 835 juta 827.927 rupiah. 2. Pendapatan transfer semula sebesar 1 triliun 469 miliar 902 juta 441.355 rupiah bertambah sebesar 25 miliar 237 juta 390.277 rupiah sehingga menjadi 1 triliun 495 miliar 139 juta 831.632 rupiah yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar 1 triliun 431 miliar 768 juta 821.297 rupiah berkurang sebesar 11 miliar 176 juta 425.772 rupiah sehingga menjadi 1 triliun 420 miliar 592 juta 395.525 rupiah terdiri dari dana bagi hasil semula sebesar 45 miliar 683 juta 653.000 rupiah bertambah sebesar 7 miliar 220 juta 779.000 rupiah sehingga menjadi 52 miliar 904 juta 432.000 rupiah.
Dana alokasi umum DAU tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp743.340.668. Dana desa tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp285.342.307.000. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp33.620.058, bertambah sebesar Rp36.416.819.049, sehingga menjadi Rp74.547.436.107. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp16.528.778.746 yang terdiri dari pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp16.528.778.746. B. Belanja. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2022 mengalami kenaikan. Secara keseluruhan, perubahan belanja tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp1.626.426.926.434 menjadi Rp1.741.937.114.097 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.980.187.663 yang terdiri dari A. Belanja operasi yang semula direncanakan sebesar Rp1.052.732.211.999 setelah perubahan menjadi Rp1.137.768.767.707 atau mengalami kenaikan sebesar Rp86.555.708 yang terdiri dalam kelompok belanja. Belanja pegawai semula sebesar Rp744.456.670.189 mengalami kenaikan sebesar Rp2.566.206.927 sehingga menjadi Rp751.022.877.116. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp285.161.810 bertambah sebesar Rp80.063.948.781 sehingga menjadi Rp369.890.591. Belanja hibah semula sebesar Rp12.194.600.000 mengalami kenaikan sebesar Rp375 juta sehingga menjadi Rp12.569.600.000. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp3.915 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.041.400.000 sehingga menjadi Rp5.956.400.000. B. Belanja modal semula sebesar Rp167.556.635 bertambah sebesar Rp47.936.730.592 sehingga menjadi Rp215.540.307.227 yang dibagi ke dalam kelompok belanja. Belanja modal tanah semula sebesar
1.250.000.000 rupiah bertambah menjadi 5.950.000.000 rupiah sehingga menjadi 7.200.000.000 rupiah. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar 30.358.557.545 rupiah mengalami kenaikan sebesar 11.573.458.527 rupiah sehingga menjadi 42.402.016.072 rupiah. Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar 31.410.410.162 rupiah sehingga menjadi 35.104.266.051 rupiah. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar 81.055.071.388 rupiah bertambah sebesar 26.476.532.371 rupiah sehingga menjadi 108.103.759 rupiah. Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar 22.555.537.000 rupiah bertambah sebesar 282.883.805 rupiah sehingga menjadi 22.838.421.345. C. Belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar 16.815.808.000 rupiah bertambah sebesar 7 miliar rupiah sehingga menjadi 23.815.808.000 rupiah. D. Belanja transfer semula sebesar 369.329.800 rupiah berkurang sebesar 543.098.637 rupiah sehingga menjadi 364.796.231.163 rupiah yang terdiri dari belanja bagi hasil yang semula dianggarkan sebesar 3.862.956.000 rupiah berkurang sebesar 3.294.745.037 rupiah sehingga menjadi 569.210.963 rupiah. Belanja bantuan keuangan semula sebesar 366.376.373.800 rupiah bertambah sebesar 2.350.646.400 rupiah sehingga menjadi 364.227.020.200 rupiah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Setelah menjelaskan secara umum gambaran pendapatan dan belanja daerah, maka unsur selanjutnya adalah pembiayaan. Anggaran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar 13.834.643.553 rupiah setelah perubahan menjadi 119.497.310.232 rupiah mengalami kenaikan sebesar 105.466.666.679 rupiah. Pembiayaan daerah terdiri dari 1. Penerimaan pembiayaan semula sebesar 18.344.643.553 rupiah bertambah sebesar 115.662.666.679 rupiah sehingga menjadi 133.997.310.232 rupiah yang bersumber dari rencana sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
atau SILPA tahun 2021. 2. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semula sebesar Rp4.500.000, bertambah sebesar Rp10 miliar sehingga menjadi Rp14.500.000.000 yang dipergunakan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sumut. Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dapat kita lihat bersama pada Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pengantar nota keuangan ini yang telah disampaikan kepada DPRD beberapa hari yang lalu. Demikianlah pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 kami sampaikan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, dengan harapan kiranya segenap anggota Dewan yang terhormat dapat membahas, menerima, dan menyetujuinya untuk mendapat persetujuan bersama yang selanjutnya kita tetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama yang baik dari pimpinan DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution ditandatangani. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Bupati atau Ibu Wakil Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Mandailing Natal nomor 170/25/KPTSP pimpinan dari DPRD 2022 tanggal 26 September 2022 bahwa undangan umum praksi babak pertama akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu pada pukul 14. Maka untuk memberikan waktu kepada praksi-praksi dalam mempersiapkan undangan umum babak pertama, rapat paripurna ini kami skors sampai dengan jam 14 WIB. Mohon waktu dapat diefisienkan semaksimal mungkin. Rapat paripurna ini kami skors. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara rapat paripurna. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah.